Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proyek final saya. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisa Salempang dengan NIM 216111176 dari kelas C3 Pemasaran Jasa. Pada proyek final saya memilih perusahaan jasa yaitu Bank Negara Indonesia atau biasa atau sering kita panggil dengan BNI. Di sini saya akan bahas dari sejarah. BNI didirikan pada 5 Juli 1946 dan merupakan bank komersial pertama yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia sejak didirikan. BNI telah mengalami berbagai perubahan dan pertumbuhan menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Yang berikut ada pemilik dan status. BNI adalah bank milik pemerintah Indonesia, badan usaha milik negara, atau BUMN. Saham BNI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham BBNI. Berikut ada layanan dan produk. Pada BNI menyediakan berbagai layanan perbankan konvensional dan syariah. Produk dan layanan mencangkup tabungan, deposito, kredit konsumer, kredit koperasi, kartu kredit, dan layanan perbankan digital. BNI juga terlibat dalam bisnis internasional dan menyediakan layanan perbankan global. Berikut jaringan cabang. BNI memiliki jaringan kantor cabang yang luas, mencangkup seluruh wilayah Indonesia. Selain cabang fisik, BNI juga menyediakan layanan perbankan online dan mobile banking. Inovasi digital. BNI terus mengembangkan inovasi digital dengan menyediakan layanan perbankan online, mobile banking, dan layanan perbankan elektronik lainnya. Terlibat dalam pengembangan teknologi finansial, fintech untuk meningkatkan efisien dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Dan berikut keterlibatan internasional. BNI aktif terlihat dalam pelayanan perbankan internasional dan memiliki kehadiran di beberapa negara, terlibat dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan menyediakan layanan treasury. Berikut ada keuangan. Keuangan BNI mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang berikut tanggung jawab sosial perusahaan. BNI dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR mendukung pembangunan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dari profil di atas, bahwa informasi ini mungkin mengalami perubahan tergantung pada perkembangan terbaru. Untuk informasi yang paling akurat terkini, disarankan untuk merujuk pada sumber resmi BNI atau laporan tahunan terbaru mereka. Baik, di sini saya akan membahas analisis 7P yang diterapkan pada Bank Negara Indonesia, BNI. Yang pertama ada produk. Produk perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan kartu kredit. Tabungan BNI menyediakan berbagai jenis rekening tabungan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mulai dari tabungan biasa hingga tabungan khusus dengan keuntungan tertentu. Deposito, nasabah dapat menempatkan dananya dalam bentuk deposito dengan berbagai jangka waktu dan tingkat bunga yang kompetitif. Kredit, BNI memberikan fasilitas kredit baik untuk kebutuhan konsumtif seperti kredit kendaraan, kredit rumah, maupun kebutuhan bisnis, kredit
korporasi dengan syarat dan ketentuan yang sesuai. Ada berikut kartu kredit. Kartu kredit BNI menawarkan kartu kredit dengan berbagai manfaat seperti diskon, reward point, dan akses dan fasilitas tertentu. Layanan perbankan digital dan aplikasi perbankan. Layanan perbankan digital BNI menghadirkan berbagai layanan perbankan yang dapat diakses secara online termasuk internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Aplikasi perbankan BNI memilih aplikasi perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan. Cek saldo, mulai dari cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan lainnya melalui perangkat seluler. Berikut produk inovatif seperti investasi, asuransi, dan wealth management. Investasi, BNI menyediakan produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan produk investasi lainnya untuk membantu nasabah mencapai tujuan investasi mereka. Asuransi, BNI menawarkan produk asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan produk asuransi lainnya untuk melindungi nasabah dari risiko finansial yang tidak terduga. Dan wealth management, BNI menyediakan layanan wealth management untuk membantu nasabah mengelola kekayaan mereka termasuk perencanaan keuangan, investasi, dan manajemen aset. Produk-produk ini mencerminkan investasi layanan perbankan yang ditawarkan oleh BNI dari produk dasar seperti tabungan dan kredit hingga produk inovatif seperti investasi dan asuransi. Dengan demikian, bank ini berusaha memenuhi kebutuhan finansial dan investasi beragam dari nasabahnya. Berikut ada price atau harga, biaya dan suku bunga untuk produk kredit dan deposito. Suku bunga kredit, BNI menetapkan suku bunga untuk produk kredit seperti kredit kendaraan, kredit rumah, dan kredit korporasi. Suku bunga ini dapat bervariasi berdasarkan jenis kredit, jangka waktu, dan kondisi pasar keuangan. Suku bunga deposito, untuk produk deposito BNI menawarkan suku bunga tertentu sesuai dengan jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah. Suku bunga deposito dapat bervariasi bergantung pada kondisi pasar dan kebijakan bank. Yang berikut ada penentuan tarif untuk layanan perbankan online. Tarif layanan perbankan online, di sini BNI menetapkan tarif atau biaya tertentu untuk layanan perbankan online seperti penggunaan internet dan internet banking atau mobile banking. Beberapa transaksi atau layanan khusus mungkin dikenakan biaya tambahan. Diskon atau gratis sebagai strategi untuk meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital. BNI juga dapat memberikan diskon atau membebaskan biaya tertentu bagi nasabah yang menggunakan layanan perbankan online. Berikut biaya administrasi dan transaksi. Biaya administrasi, BNI mungkin mengenakan biaya administrasi bulanan atau tahunan untuk pemeliharaan rekening nasabah tergantung pada jenis rekening yang dimiliki. Biaya ini biasa berbeda antar jenis rekening dan tingkat layanan. Biaya transaksi, nasabah mungkin dikenakan biaya untuk beberapa transaksi perbankan tertentu seperti transfer antar bank, pembayaran dan tagihan, atau penggunaan mesin ATM di luar jaringan ATM bank tersebut.
Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan ketentuan bank. Berikut ada place atau tempat. Yang pertama, jaringan kantor cabang dan ATM yang tersebar di berbagai lokasi. Kantor cabang, BNI memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di kota-kota besar, perkotaan, dan daerah pedesaan. Kantor cabang ini memberikan akses langsung kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, mendapatkan informasi, dan mendapatkan layanan perbankan pribadi. ATM, BNI menyediakan mesin ATM di lokasi strategis seperti pusat pembelanjaan, stasiun, kereta api, bandara, dan area publik lainnya. Mesin ATM memungkinkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai, transfer dana, cek saldo, dan transaksi lainnya secara mandiri. Layanan perbankan online dan mobile banking. Layanan perbankan online dan mobile banking, di sini BNI menyediakan layanan internet banking yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka melakukan transfer dana, membayar tagihan, dan melakukan berbagai transaksi perbankan lainnya melalui portal online yang aman. Dan mobile banking, aplikasi mobile banking BNI memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat seluler. Ini mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa dan layanan perbankan lainnya yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berikut kemitraan dengan agen dan mitra distribusi. Pertama itu ada agen perbankan. BNI dapat menjalin kemitraan dengan agen perbankan yang bisa berupa toko retail atau bisnis lainnya yang menyediakan layanan perbankan seperti pembukaan rekening, setoran, dan penarikan tunai bagi nasabah BNI. Dan juga mitra distribusi, BNI dapat bekerjasama dengan mitra distribusi, terutama dalam mendistribusikan produk-produk tertentu seperti kartu pembayaran atau layanan keuangan lainnya. Mitra distribusi ini dapat membantu bank untuk memperluas cakupan layanan ke berbagai lokasi.
Berikut ada people atau orang. Yang pertama itu ada karyawan bank yang terlatih dan berkompeten. BNI memastikan bahwa karyawan di seluruh tingkatan, terutama yang berinteraksi langsung dengan nasabah, menjalani pelatihan yang memadai. Untuk memberikan layanan pelanggan yang superior. Pelatihan tersebut dapat melibatkan keterampilan komunikasi dan pengetahuan produk, penanganan konflik, dan pemahaman tentang kebutuhan nasabah. Tim layanan pelanggan yang responsif. Bank BNI memiliki tim dukungan pelanggan yang responsif untuk menanggapi pertanyaan, masalah atau keluhan pelanggan. Tim ini dapat diakses melalui berbagai saluran termasuk telepon, email, dan chat online. Respon yang cepat dan efisien membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan memberikan solusi yang cepat terhadap masalah yang mungkin timbul. Berikut ada people atau orang. Yang pertama, karyawan bank yang berlatih dan berkompeten. Karyawan bank yang terlatih dan berkompeten adalah aset berharga bagi Bank BNI. Pelatihan yang baik membekali karyawan dengan pengetahuan yang diperlukan tentang produk dan layanan bank, pemahaman tentang regulasi perbankan, serta keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik. Karyawan yang berkompeten dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan membantu nasabah dalam memahami serta memanfaatkan produk perbankan. Berikut tim layanan pelanggan yang responsif. Tim layanan pelanggan yang responsif sangat penting dalam memastikan kepuasan pelanggan. Mereka harus siap untuk merespon pertanyaan, memberikan bantuan, dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Responsivitas sistem layanan pelanggan menciptakan pengalaman positif, meningkatkan kepercayaan, dan memberikan solusi yang memuaskan bagi nasabah. Yang ketiga, hubungan pelanggan yang personal dan pelayanan yang ramah. Membangun hubungan pelanggan yang personal dan memberikan pelayanan yang ramah menciptakan ikatan yang kuat antara bank dan nasabah. Karyawan yang dapat memahami kebutuhan individual nasabah dan meresponnya secara personal dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelayanan yang ramah juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang berikut ada proses. Proses aplikasi dan persetujuan kredit. BNI memiliki prosedur dan formulir aplikasi yang jelas untuk produk kredit seperti kredit kendaraan, kredit rumah, atau kredit bisnis. Proses aplikasi melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan dari pelanggan setelah pengajuan diajukan. Tim BNI akan melaksanakan evaluasi kredit termasuk penilaian risiko kredit, kemampuan pembayaran, dan persyaratan lainnya. Proses ini kemudian dapat mengarah pada persetujuan atau penolakan kredit. Yang berikut ada sistem transaksi perbankan online yang efisien. BNI memiliki sistem transaksi perbankan online yang dirancang untuk menjadi efisien dan user-friendly. Ini mencakup fitur-fitur seperti transfer dana instan antar rekening, pembayaran tagihan online, pembelian pulsa, dan akses cepat ke informasi rekening.
Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan kepada nasabah. Yang berikut ada proses klaim dan penyelesaian masalah pelanggan. BNI memiliki prosedur yang terstruktur untuk menangani klaim dan penyelesaian masalah pelanggan. Nasabah yang mengalami masalah atau memiliki klaim dapat mengajukan keluhan melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, atau formulir online. Proses ini melibatkan penyelidikan, komunikasi yang efektif dengan pelanggan, dan penyelesaian masalah dengan segera untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang berikut ada prosedur keamanan yang ketat. Keamanan merupakan prioritas utama bagi BNI. Bank ini menetapkan prosedur keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah dan menjaga integritas sistem perbankan. Ini mencakup enkripsi data, sistem autentikasi ganda, pemantauan transaksi yang mencurigakan, dan pelatihan karyawan dalam upaya mengurangi risiko keamanan. Yang berikut ada physical evidence atau bukti fisik. Yang pertama ada desain penataan kantor cabang yang profesional. BNI memperhatikan desain dan penataan interior kantor cabang untuk menciptakan atmosfer yang profesional dan nyaman bagi nasabah. Desain yang baik dapat mencerminkan citra merek dan meningkatkan pengalaman pelanggan saat mengunjungi kantor cabang. Penataan yang efisien juga dapat memastikan bahwa layanan perbankan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Berikut ada ATM mesin setoran dan perangkat fisik lainnya. BNI menyediakan ATM, mesin setoran, dan perangkat fisik lainnya di lokasi-lokasi yang strategis. ATM memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan mandiri seperti penarikan tunai, transfer dana, dan cek saldo. Mesin setoran digunakan untuk menyimpan uang ke dalam rekening. Keberadaan perangkat fisik ini mempermudah akses dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi di luar jam operasional kantor cabang. Berikut ada kartu debit dan kredit fisik. Kartu kredit dan kredit fisik adalah bukti fisik dari hubungan nasabah dengan bank. Desain dan kualitas kartu tersebut dapat menciptakan persepsi tentang keandalan dan profesionalisme bank. Selain sebagai alat pembayaran, kartu ini sering memiliki fitur keamanan tambahan seperti chip dan PIN untuk melindungi keamanan finansial nasabah. Bukti fisik ini mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh pelanggan dan memainkan peran penting dalam membentuk citra dan persepsi pelanggan terhadap bank. Oleh karena itu, BNI berusaha untuk memberikan bukti fisik yang baik untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan memberikan kepercayaan terhadap layanan perbankan mereka. BNI Mobile Banking memiliki beragam fasilitas yang memudahkan transaksi Anda seperti transfer, e-wallet, pembayaran, pembelian investasi digital loan, mobil tunai, dan masih banyak lagi. Kemudahan metode transfer yang tersedia di BNI Mobile Banking seperti transfer antar rekening sendiri, transfer antar BNI, transfer antar bank, dan dana pensiun atau BNI Simponi, virtual account billing, dan international remittance. Di sini juga ada kemudahan isi ulang berbagai jenis e-wallet seperti BNI TouchPass, Link Aja, GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, dan iSaku. Dan kemudian kemudahan tarik tunai tanpa kartu ATM di berbagai channel atau ATM agen 46, ATM bank lain, dan merchant yang bekerja sama dengan BNI.
Berarti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Lawson, dan dan di sini juga ada kemudahan melakukan pembayaran berbagai tagihan di BNI Mobile Banking seperti kartu kredit BNI, kartu kredit bank lain, telepon pasca bayar, listrik, multifans, PDAM, dan IPL, asuransi pajak, SIS, dan Kurban, dan masih banyak lagi. Dan juga kemudahan melakukan berbagai pembelian di BNI Mobile Banking seperti paket data, voucher, telepon prabayar, token. Di sini juga kita bisa melakukan transaksi investasi. Pada bagian ini fiturnya itu lengkap, mudah, aman, kita bisa transaksi dimanapun dan kapanpun. Jika kita belum memiliki rekening investasi di BNI, kita dapat dengan mudah membuka rekening investasi di BNI Mobile Banking di menu rekeningku, rekening investasi, menu investasi di BNI Mobile Banking. Menunya itu ada reksadana, pembelian baru, subscription, top up, penjualan pencarian, redemption, switching, antar produk, dan pengalian order dan status histori transaksi. Yang kedua itu SBN Retail, pemesanan IPO SBN Retail, pembayaran wire transaksi, pengaturan rekening dana. Yang ketiga ada obligasi sekunder, transaksi jual beli obligasi di pasar sekunder. Yang keempat ada portofolio investasi, total portofolio, total nilai, total return Anda. Terus ada yang kelima itu ada rekening investasi, menu untuk membuka dan maintain rekening investasi yang dipakai transaksi reksadana, SBN Retail, obligasi sekunder dan saham seperti update profil resiko. Sekian yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.